Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bertemu lagi dengan saya Kamsir Putra. Untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya. Maksudnya kita akan membahas suatu keris pusaka yang ada beberapa jenis. Jadi jenis-jenis pusaka dari panjang bilah atau jenis pusaka dari ukuran bilah dan mempunyai makna-makna berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Dari sejarah atau buku-buku yang tertulis itu, keris pusaka itu ada 3 jenis, yaitu ada jimatan, patrem, dan keris normal. Jadi keris patrem itu keris jimatan dulu deh. Keris jimatan itu bentuknya kecil seperti ini. Ini keris jimatan jadi. Nah, kalau saya pecinta keris sepuh, jadi ya keris-keris sepuh yang saya ini ya. Nah, seperti ini. Ini keris jimatan le 3 jangkung ya. Ini salah satu contoh aja, buat contoh aja. Ini kerisnya kecil. Jadi kerisnya pendek kecil, ukurannya ya sekitar 15 cm ke bawah lah, seperti itu. Fungsinya juga berbeda antara yang jimatan dengan patrem dengan keris normal, seperti itu. Fungsi daripada keris jimatan, kisahnya zaman dulu itu hanya diambil yoninya atau diambil kemampuan secara mistiknya saja dari pusaka itu. Jadi kalau orang-orang mungkin bilangnya sebagai keris sikap, seperti itu ya, mungkin seperti itu. Biasanya hanya diambil tuahnya saja dan tidak terlalu bagus, biasanya tidak terlalu bagus, tapi ada juga yang bagus, tapi rata-rata tidak terlalu bagus, standar saja. Mungkin itu dulu yang dibahas tentang keris jimatan, dan rata-rata keris jimatan itu diambil tuahnya. Tapi yang orisinil sepuh keris jimatan itu sangat jarang dan sulit untuk mendapatkannya. Kebanyakan kan KW atau bikinan-bikinan baru ya, atau keris-keris koden kan, seperti itu. Cuman kalau keris baru juga bukannya jelek, keris baru juga bagus. Tapi kalau kita mau ngambil secara mistiknya ya tetap keris-keris sepuh kalau bisa. Terus ada satu lagi yang dinamakan keris patrem. Contoh keris patrem seperti apa? Nah, seperti ini. Ini salah satu keris patrem. Jadi kita sini, ini keris patrem ya. Ini pula geni ya, buat contoh saja. Saya masukkan lagi kerisnya. Jadi kalau keris patrem itu keris kecil yang lebih besar diambil yoni, tapi juga bisa untuk suatu pertahanan diri, seperti itu. Kalau sejarahnya dulu pernah ada cerita bahwa keris-keris patrem itu hanya dimiliki oleh seorang Telek Sandi kalau di zaman kuno kan, seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa keris patrem itu digunakan hanya oleh para putri-putri raja atau putri-putri kerajaan, seorang perempuan kan, seperti itu. Dan biasanya keris-keris patrem itu kadang-kadang dibikin indah, kadang-kadang dibikin standar saja. Tapi kebanyakan juga diambil tuahnya kalau keris patrem itu dari keris patrem. Terus ada lagi keris standar atau keris biasa ya, standar. Jadi saya ambilkan kerisnya contohnya ya, buat contoh saja. Ini kalau keris patrem tadi kan di bawah 25 cm ya. Kalau keris ini, keris jimatan, di bawah 15 cm. Nah, kalau keris standar seperti ini, nah ini standar. Jadi di atas 30 cm sampai ke 39 cm. Nah, seperti ini.
ini buat contoh saja ya. Ini look 9 gitu. Bukan dari looknya ya, maksudnya dari panjang bilah. Sebenarnya ada satu lagi keris yang bukan di atas pakem, artinya 40 cm ke atas, itu kan keris corok, itu kan hanya untuk orang-orang khusus maksudnya seperti itu. Kalau keris dari keris standar itu biasanya dipakai untuk mempertahankan diri atau untuk berperang dan lain sebagainya. Cuman ada juga keris, banyak juga keris-keris standar itu yang dipakai diambil yoninya atau kekuatannya saja. Ada juga, tapi bisa juga untuk mempertahankan diri karena dia panjang, dia besar, bisa untuk mempertahankan diri ya. Terus bagi para pemula yang baru mengenal keris, yang baru suka dengan keris, kalau bisa ya sangat berhati-hati untuk memiliki sebuah keris. Kalau saran saya ya belajar dulu, setelah tahu tentang keris, bagaimana besi keris, ya baru bisa memiliki sebuah pusaka. Jangan sampai nanti salah pengertian, pengennya keris lama dapat keris baru, atau pengennya keris baru dapat keris lama, seperti nanti kan kecewa. Tapi kalau untuk kita ambil seyoni atau ini ya, jadi biasanya itu rata-rata orang mengambil yang sepuh, yang lama seperti itu. Tapi memiliki pusaka saja sudah sangat bagus buat saya, maksudnya artinya kita nguri-nguri budaya saja itu sudah bagus, tidak usah berpikir tentang lama dan baru atau bagaimana. Tapi kalau yang kan keris terbagi menjadi dua, antara mistik dan seni. Kalau seni itu bebas, kalau mistik memang yo beda lagi kan, seperti itu. Dari garapnya, dari apanya itu seni. Kalau dari mistik kan kita lihat dari energinya seperti apa, seperti itu. Terus saran saya apalagi ya, untuk khususnya orang Jawa, umumnya orang Nusantara, selalu dijaga warisan budaya leluhur kita. Jangan sampai anak cucu kita itu belajar kepada orang luar negeri, sedangkan kita sendiri tidak tahu, seperti itu. Dan kadang-kadang ada yang menciptakan bahwa keris itu musyrik, syirik. Menurut saya juga tidak seperti itu. Musyrik, syirik itu ada di hati, bukan di suatu benda. Allah atau Tuhan itu nomor satu, yang lain setelah Tuhan, seperti itu. Keris atau pusaka itu hanya sebatas alat, Allah tetap Allah, seperti itu. Mungkin itu dulu dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, rayu, rayu.